شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسناد. Sungguhlah aku tempatkan keturunanku di tempat yang tandus, di tempat yang tidak ada apa-apa. Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan dan keteladanan yang agung dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya, yang membuat kemudian kita sebagai umat Islam harus mengambil keteladanan dari keluarga beliau Nabi Ibrahim beserta istri dan anak. Hatta Nabi Muhammad sekalipun juga harus mengambil keteladanan. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, minimal ada 3 pelajaran yang bisa diambil dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah komitmen Nabi Ibrahim terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian melahirkan ketaatan secara totalitas. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbi inni askantu wa min dzurriyyati biwadin ghairi inda baitikal muharram. Tentu bagi kita sulit untuk bisa meninggalkan, bisa melakukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu mendambakan seorang anak keturunan, dan baru lahir Ismail dalam kondisi sedang disusui oleh istrinya Siti Hajar, diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Rabbi inni askantu wa min dzurriyyati. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, tetapi ini tidak berlaku buat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ragu-ragu. Yakin, istiqomah, komitmen kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelumnya ketika Nabi Ibrahim diminta untuk merobohkan atau menghancurkan seluruh patung-patung yang kemudian dibakar pun itu juga dilaksanakan. Wa iqala rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, tunduk dan patuhlah kepada Rabb semesta alam, maka Nabi Ibrahim qala aslamtu lirabbil alamin, sungguh aku tunduk patuh pada Rabb semesta alam. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, hari ini kita umat Islam harus bisa mengambil keteladanan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakin betul bahwa Islam adalah merupakan jalan way of life kita, solusi bagi kehidupan umat manusia. Persoalan apapun ketika dikembalikan kepada Islam, maka permasalahan itu akan selesai. Ketika dikembalikan kepada Allah yang maha menyelesaikan persoalan, maka selesai. Karena itu mari kita bersama-sama kita menjadi orang Islam yang komitmen terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk sholat, maka laksanakanlah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berkorban pada hari ini, maka berkorbanlah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan, korupsi, kejahatan dan seterusnya, maka lakukanlah dan tinggalkan.
insya Allah kita akan menjadi orang yang tunduk patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah rahmatullah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dia sama seperti wanita-wanita muslimah yang lain, pasti ada kekhawatiran. Muncul rasa ketakutan, ditempatkan di tempat yang tandus yang tidak ada satupun orang untuk berteduh rasa, tidak ada air untuk bisa melepaskan dahaga, tidak ada atap untuk memayungi dirinya. Manusia seperti kita pasti muncul rasa khawatir. Karenanya Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya. Ya Ibrahim, aina tadhabu wa tarakna? Wahai suamiku, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Allahul ladzi amara bihadza. Dalam sebuah riwayat cerita akhir ketika Nabi Ibrahim tetap meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, lalu sampai tidak menengok pada tempat yang sudah jauh, maka kemudian Nabi Ibrahim melihat ke belakang. Pertanyaan itu selalu dimunculkan kepada Nabi Ibrahim dan tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Pada akhirnya kemudian Siti Hajar mengatakan, Allahul ladzi amarna bihadza, apakah ini perintah Allah? Lalu dari jauh kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala, betul, ini adalah perintah dari Allah. Lalu kemudian mendadak Siti Hajar mengatakan, idan la yudayyuna, kalau begitu kami ikhlas. Kalau ini adalah merupakan perintah Allah, silakan engkau wahai suamiku meneruskan perjalanannya pergi meninggalkan kami. Insya Allah Allah tidak akan meninggalkan kami dalam kelaparan. Insya Allah Allah tidak akan membiarkan kami dalam kesusahan dan kepayahan. Lalu kemudian cerita ini kemudian sampai sekarang dikenal dengan munculnya air Zam-Zam di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah rahmatullah yang berbahagia, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah yang kedua meneruskan yang pertama. Allah berfirman, la yanalallahu lukuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, daging dan darah onta itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan kemuliaannya. Karenanya memasuki ibadah haji
atau ibadah kurban, kita tidak harus fokus kepada penyembelihan hewan kurban saja. Itu penting. Tetapi yang terpenting adalah menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita orang yang baik, mudah tersentuh dengan nilai-nilai kebaikan, dan menjadi fanatik terhadap Islam, bukan fanatik terhadap golongan. Fanatik kepada Islam itu ketika Islam dilecehkan, ketika Islam diinjak-injak, ketika negeri ini digoyak-goyak, ketika bangsa ini tidak diatur dengan baik, maka umat Islam itu harus hadir. Orang-orang yang baik itu harus hadir, mengisi posisi orang-orang yang kemudian tidak baik, supaya Islam itu punya izzah di mata umat-umat yang lain, supaya bangsa kita ini tidak diinjak-injak, tidak dikoyak-koyak, dan juga tidak dirampas oleh orang lain. Jadilah muslim yang baik, muslim yang nasionalis, muslim yang agamis. Fanatik terhadap Islam, bukan fanatik terhadap golongan. Itu yang perlu dimunculkan. Menjadi orang yang mulia. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sampai kepadanya. Karenanya penting sekali kita menjadi orang yang baik, kemudian juga meninggalkan generasi-generasi anak-anak kita yang baik, dan juga diarahkan anak-anak kita supaya menjadi orang yang bisa memiliki keterpautan, ikatan dengan masjid, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa amil syirka wal musyrikin wa dammarna a'da'ad-din. Allahumma saddid sablahum wa zulzil aqdamahum wa alif fi qulubihim ar-ruba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.